Cerita Asal-Usul Nyamuk. Dewa Siwa adalah pencipta seluruh alam semesta. Dia pun menciptakan berbagai jenis makhluk hidup. Dahulu kala, makhluk pertama yang diciptakannya adalah nyamuk. Awalnya, ukuran tubuh nyamuk lebih besar dari burung nasar. Anak-anak, ayo, lekas kita pulang. Sudah hampir waktunya para nyamuk menyerang manusia. Saat menjelang malam, para penduduk desa selalu menyuruh anak-anaknya pulang dan tidak ada yang berani berkeliaran di luar karena takut dimangsa nyamuk. Ketika malam tiba, para nyamuk itu keluar untuk memangsa dan memakan manusia. Tolong, aku diserang nyamuk, tolong. Biasanya orang yang dimakan nyamuk tubuh dan darahnya akan habis, hanya tersisa tulang belulang. Semua orang ketakutan, tetapi mereka tidak tahu cara mencegah nyamuk tersebut. Nyamuk-nyamuk itu sungguh buas. Hingga saat ini, penduduk desa kita sudah banyak yang dimakan. Kalau begini, kita juga akan kesulitan mendapat uang. Jika nyamuk-nyamuk itu terus menyerang kita seperti ini, selamanya kita akan hidup dengan ketakutan. Aku punya ide. Mulai sekarang, penduduk desa harus bergiliran satu persatu mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh nyamuk. Iya, benar sekali. Ayo kita lakukan saran dari ketua. Aku setuju. Ayo kita berkorban demi para penduduk. Setuju dengan saran ketua. Sejak saat itu, penduduk desa bergiliran mengorbankan diri mereka untuk dimakan nyamuk setiap malam. Ayah, ibu, aku pamit pergi. Tolong jaga diri kalian baik-baik. Selamat tinggal. Aku harus berkorban untuk keluarga kita. Anakku sayang, jangan pergi, nak. Aku tidak bisa hidup tanpamu, nak. Sekali, nak. Malam ini kau akan jadi makanan nyamuk. Putri dari seorang pria kaya secara kebetulan mendengar hal tersebut. Lalu dia berniat untuk membantu para penduduk. Karena dia merasa kasihan terhadap penderitaan para penduduk yang senantiasa mengorbankan diri mereka, dia merasa bahwa dia tidak bisa terus diam melihat hal tersebut. Tolong, sakit sekali, tolong. Kalau aku tidak segera membantu mereka, mereka semua akan menjadi makanan nyamuk, yang artinya seluruh manusia akan punah dari bumi ini. Tidak, aku tidak bisa diam saja seperti ini. Setelah memikirkan hal tersebut, dia langsung berdiskusi dengan kedua orang tuanya untuk mengunjungi para penduduk satu persatu. Ayah, ibu, aku ingin bergabung bersama penduduk desa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah nyamuk ini. Tapi jikalau rencanaku gagal, setidaknya aku sudah menyelamatkan sebagian orang. Apa? Kenapa kau bisa berpikiran bodoh seperti itu? Semua orang melarikan diri dari kematian. Tapi kenapa kau malah mendekati kematian itu? Aku telah menghabiskan banyak uang untukmu agar kau tidak menjadi korban para nyamuk itu. Tetapi, kenapa kau malah membahayakan dirimu sendiri, anakku? Benar, putriku. Kenapa kau berpikir seceroboh ini? Ibu, ayah, kita tidak bisa terus diam. Seiring berjalannya waktu bisa jadi giliran kita yang dimakan. Satu-satunya cara supaya kita bisa hidup damai yaitu mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan hal ini. Sekeras apapun orang tuanya melarang, wanita itu tidak menyerah. Dia terus meminta izin agar bisa bergabung dengan para penduduk. Pria kaya dan istrinya menyerah dengan tekad keras anaknya, sampai pada akhirnya mereka mengizinkannya. Setelah itu, ia bergegas pergi ke tempat di mana orang-orang mengorbankan dirinya untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia memperhatikan gerak-gerik para nyamuk itu. Ternyata para nyamuk lemah terhadap bau asap. Nyamuk yang menghirup asap tersebut biasanya keracunan lalu terjatuh. Jadi para nyamuk ini takut dengan asap. Keesokan harinya dia pergi menemui penduduk desa untuk berdiskusi. Semuanya, tolong dengar aku. Jika kalian semua ingin selamat, kalian semua harus mengikuti apa yang aku sarankan pada kalian. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Betul, aku juga ingin selamat. Setiap orang di sini, tolong kumpulkan daun-daun kering lalu bawa ke sini. Lalu ketika para nyamuk datang, segera bakar daun-daun itu supaya menghasilkan asap di sekitar kita dan diamlah di lingkaran asap tersebut agar nyamuk tidak bisa mendekati dan menyerang kita. Baiklah. Mungkin itu bisa jadi solusi yang bagus. Penduduk desa sangat paham maksudnya dan mengikuti saran sang wanita pemberani.
Saat malam tiba, nyamuk keluar seperti biasa untuk menyerang orang-orang. Penduduk desa lekas membakar daun-daun tersebut hingga membuat kobaran api yang sangat besar dan mereka tak membiarkan api itu padam. Melihat asap yang begitu tebal, para nyamuk tak berani menyerang orang-orang. Beberapa nyamuk mencoba terbang ke arah mereka, namun nyamuk tersebut nyaris mati oleh asap tersebut. Kemudian, para nyamuk pun berkumpul. Jika ukuran tubuh kita besar seperti sekarang, kita akan kesulitan menyerang dan memakan manusia. Karena saat mereka melihat kita, mereka lekas menyalakan api dan membuat kita kesulitan untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, kita harus memberitahukan hal ini kepada Dewa Siwa dan meminta kepadanya supaya mengubah tubuh kita ke ukuran yang lebih kecil. Jadi kita bisa diam-diam menyerang dan menggigit mereka, karena mereka akan sulit melihat kita. Hal ini juga akan mempermudah kita. Itu benar, Ketua. Kita harus memohon kepada Dewa Siwa. Setelah itu, para nyamuk berkumpul lalu terbang ke surga. Ada perlu apa kalian datang ke sini, nyamuk-nyamuk? Yang mulia, kedatangan kami ke sini untuk meminta sesuatu kepada Yang Mulia supaya mengubah ukuran tubuh kita menjadi lebih kecil sehingga kita bisa mudah menyerang manusia. Baiklah, aku akan mengabulkan permohonan kalian dan mengubah ukuran tubuh kalian menjadi lebih kecil. Tetapi setelah aku kabulkan semuanya, kalian tidak akan bisa mengubah ukuran tubuh kalian ke bentuk asalnya. Baik, Yang Mulia. Kami sudah mempertimbangkannya dengan baik. Baiklah, jika begitu, sekarang akan kuubah tubuh kalian. Pada saat itu, Dewa Siwa mengubah tubuh para nyamuk menjadi kecil seperti nyamuk yang ada saat ini. Terima kasih, Yang Mulia. Tubuh yang kecil seperti ini ringan sekali. Bukan begitu, teman-teman? Benar, kita lebih leluasa bergerak. Benar-benar, kita lebih bebas untuk bergerak. Setelah tubuh mereka berhasil diubah, mereka mengucapkan rasa terima kasih kepada sang dewa lalu berpamitan untuk kembali ke bumi. Kemudian mereka terbang dari satu desa ke desa lain untuk menggigit manusia. Sekarang, ayo kita coba menggigit manusia. Benar-benar, ayo kita lakukan. Aduh, tolong aku. Manusia ini menepukku hingga lengan kakiku patah. Tolong aku. Manusia jadi bisa menepuk para nyamuk hingga mati. Adapun yang selamat, kaki dan tangannya patah. Oh, tolong aku. Sakit sekali. Tolong aku. Tolong. Tidak hanya lega, kini manusia merasa bahagia dengan hal itu. Lalu para nyamuk pun berkumpul kembali. Lihat sekarang, manusia membuat kita menderita. Mereka menepuk kita tanpa rasa takut. Dulu, saat tubuh kita besar, mereka mana berani melakukan hal itu. Gawat, jika terus begini, manusia akan memusnahkan kita semua. Kau benar, Ketua. Aku ingin tubuhku besar seperti dulu lagi. Tapi kita tak bisa meminta Dewa Siwa untuk mengembalikan tubuh kita seperti semula. Aku rasa kita harus meminta Dewa Siwa untuk mengubah belalai kita menjadi bergerigi seperti jarum, Ketua, agar kita bisa menggigit dengan cepat. Oh, ide yang bagus. Baiklah, ayo kita pergi ke tempat Dewa Siwa untuk meminta kepada Sang Dewa supaya mengubah belalai kita menjadi bergerigi, sehingga manusia akan lebih mudah untuk kita gigit. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk kembali pergi menuju surga. Ada apa lagi kalian datang ke sini, nyamuk-nyamuk? Yang Mulia, kami mohon kepadamu untuk mengubah belalai kami menjadi bergerigi agar kami mudah menggigit manusia. Hei nyamuk-nyamuk, permintaan kalian sekarang akan menjadi permintaan yang terakhir. Ya, Yang Mulia. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun pamit kepada sang dewa dan kembali turun ke bumi. Mereka sekarang terbang siang dan malam untuk menggigit manusia, dan mereka bisa menggigit lebih cepat. Tetapi, tak sedikit dari mereka yang mati karena ditepuk oleh manusia. Tolong aku, sakit sekali. Sejak saat itu, manusia hidup dengan damai tanpa ada rasa khawatir dimakan lagi oleh para nyamuk. Aku pikir
Belajar memecahkan masalah lebih baik daripada mencoba menghindarinya. Syukuri dan nikmatilah apa yang kalian miliki saat ini, karena kalian akan menyesal saat sesuatu tersebut sudah tiada.